Jadi kita mau melihat kalau dibuat dengan 3 pendekatan itu, maka bagaimana cara kita membawakan materinya? Kalau baru tipis saja, ya setelah buat 3 materi tidak harus banyak-banyak. KDKI bisa atur sendiri, ya, enak dong ya. KDKI bisa mendengarkan guru bercerita, banyak banget. Kurang tertekannya, orang yang tertekan itu tidak bisa berpikir. Itu prinsip dasar. Ketika anak-anak tertekan, mereka tidak bisa berpikir. Jadi para orang tua, misalnya ada orang tua, kan memarahi anak itu bukan jalan keluar. Ya. Mungkin anak kita tidak sesuai dengan karakter kita, tapi memarahinya dan menekannya bukan sebuah jalan keluar. Itu namanya studi psikologis. Kadang-kadang kalau tua nggak sabar dan memarahi mereka, karena kita pikir memarahi itu jadi sebuah kekuatan buat kita menekan mereka untuk berubah. Memang mereka mungkin bisa jadi berubah sikap pada waktu itu karena takut dengan amarah kita, tapi dalam prinsip mereka tidak berubah sebetulnya. Makanya besok diulangi lagi dan diulangi lagi kesalahan. Nah, sekarang dalam ruang kelas ketika siswa itu belajar, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Kalau disebut untuk belajar efektif, perlu 3 aspek Bapak Ibu: kurikulum, pembelajaran, dan assessment. Apa sih yang disebut dengan kurikulum? Apa itu? Kurikulum itu kumpulan materi yang disusun untuk membantu siswa mencapai tujuan tertentu. Jadi dia adalah kumpulan materi. Apa itu kurikulum? Kumpulan materi yang dirasa cukup untuk membuat anak kita mencapai tujuan tertentu. Tapi apakah materi itu bisa membuat siswa jadi pintar? Belum. Perlu ini proses pembelajaran. Jadi bagaimana cara kita membawakan materi dalam kurikulum dan dalam ruang kelas, itu namanya proses pembelajaran. Kita sedang mengajar, siswanya sedang belajar. Ada proses pembelajaran dan pembelajaran. Kemudian ada fase ketiga namanya assessment. Nah di sini hati-hati karena biasanya guru-guru kita assessment itu ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah. Itu betul, tapi baru salah satu dari aspek assessment. Ya. Ada 3 assessment itu. Assessment yang biasa Bapak Ibu lakukan itu namanya assessment of learning. Ya. Assessment dari hasil pembelajaran. Yang sering terabaikan adalah assessment in learning, assessment dalam belajar, dan assessment for learning. Seperti apa saja? Ya, ini Bapak Ibu sudah melakukan ya. Nah, karena kita bicara mau merdeka, maka ini beberapa kebiasaan guru yang perlu diubah. Ya. Biasanya guru-guru ini bukan di Cilegon, kalau Cilegon nggak begitu ya. Instan. Ya. Guru-guru kalau mengajar biasanya berdasarkan isi buku. Buku untuk dijelaskan kepada siswa. Ada yang begitu di sini. Ada dan tidak salah karena itu memang kebiasaan yang terjadi selama ini. Dan tanpa terasa Bapak Ibu guru menggunakan kata-kata yang ada dalam buku itu untuk menyampaikan kepada siswa. Padahal kata-kata dalam buku itu sebagian besar tidak tergabung. Itu kalimat-kalimat istilah-istilah teknis, tidak ramah di telinga siswa. Itu kenapa siswa tidak tertarik mendengarkan penjelasan Bapak Ibu. Ya, ini berlaku konsep pedagogi. Ya. Ini kebiasaan. Dan satu kebiasaan lainnya adalah para guru suka minta siswa merangkum isi buku. Betul? Anak-anak tolong rangkum dari halaman 20 sampai 250. Biar ibu bapak bisa santai-santai gitu ya. Apalagi kemudian kebiasaannya memberi dan menagih tugas. Lantas dikasih nilai.
siswanya kemudian ada yang contek tugas. Betul kan? Betul banget. Jadi hasil akhirnya kita mendapatkan nilai-nilai yang Bapak Ibu berikan itu tidak mencerminkan kemampuan siswa, tapi mencerminkan kemampuan mereka mencontek. Seringkali menggunakan isi buku untuk menyampaikan perspektif atau maksud sebuah ilmu, sehingga tidak ada kesempatan melihat perspektif lain dalam melihat sebuah ilmu. Contoh, satu guru IPA mengajarkan konsep torsi, guru matematik mengajarkan koordinat kartesius, ruang 3 dimensi. Yang disampaikan isi buku, sehingga seolah tidak ada perspektif lain dalam melihat bagaimana membawakan sebuah ilmu.